ya. One, two. Ku ingin kau mengerti betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Dan ku ingin engkau tahu selalu mencintaimu, buang keraguanmu, dan selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami, suka pun prara, menari di mentari, mendulang kisah kita berdua. Cerita asmara kita tiada pernah dan takkan pernah dapat ku lupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. Oke, kita ranum kopi. Sekarang kita mau bahas tentang kopi dan musik. Oke, teman-teman, kita kedatangan tamu. Sebentar kita perkenalkan. Nah, teman kita ini sering ngopi di ranum kopi. Nah, kita akan bahas mengenai kopi dan musik. Hubungannya kopi dan musik zaman sekarang. Kopi dan musik itu dikaitkan dengan gaya hidup kah atau apakah? Oke, sekarang kita tanya dengan sumbernya langsung. Oke, ayo Bang, perkenalkan. Oke, aku Wen Stefan, aku seorang musisi eh, beraliran sesat, enggak ya? Ya, musisi rock, Ya. slow rock, rock and roll and blues, gitu deh. Nah, sekarang aku mau tanya, sebagai pengusaha kopi kecil-kecilan, menurut Abang, kaitan kopi dan musik itu apa? Nah, versi Abang aja. Versiku ya. Iya. Sebenarnya apa aja bisa dikaitkan dengan musik kan, Ya. dan apa juga bisa dikaitkan dengan kopi. Tapi kebetulan saat ini profesiku seorang musisi. Mungkin udah candu ya aku sama kopi Bang ya. Tapi kalau dalam bermusik bisa jadi sarana penunjang inspirasi. Oh, iya, iya. Kayaknya kalau sambil ngopi gitu kan, kita dengar-dengar lagu atau nulis-nulis lagu tuh. Nah, Enak lebih tuh. fresh ya, lebih Iya. rock ya. Nah, kemarin-kemarin itu ada masa di mana lifestyle anak muda yang kalau dibilang sebuah katanya gini, kalimatnya gini, anak senja. Anak senja. Nah, dan anak senja itu sangat berhubungan dengan kopi. Ya kan, sering tuh quote-quote anak senja itu kan. Iya. Ada buku, ada kopi, ya kan, terus ada headset taruh di situ gitu kan. Padahal aku tahu bukunya nggak pernah dibaca itu sebenarnya kan. Oh, emang ya? Kaitannya dengan gaya hidup anak muda, kopi dan musik itu, menurut Abang bagaimana? Bagi anak muda yang anak senja, yang kaitannya dengan kopi, apakah menurut Abang itu hanya sebuah tren, gimmick, atau memang anak muda sekarang suka kopi?
Mungkin Bang awalnya itu ada eh, beberapa orang atau kumpulan yang memang kopi, senja, buku dan lagu gitu Iya, loh ya itu kan. berkaitan ya. Ah, ah. Tapi kalau kita lihat semakin ke sini Ya. ya kan, lebih banyak kayaknya sorry ya, Hmm. eh, anak-anak muda ini kayak ikut-ikutan zaman, ikut-ikutan No, tren gitu tren ya. ya kan. Oh, iya iya. Jadi Oh pokoknya keren nih ya. gitu. Kalau laki-laki biar supaya ditengok adik itu. Iya. Kan kayak gitu kan. Kalau Pokoknya kalau si cewek juga iya 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 biar iya. supaya ditengok keren sama abang itu gitu. Kok nongkrong di coffee shop Iya. dengan apa namanya? Biasanya menyudut gitu. Kesannya Sok misterius gitu loh, sok cool gitu misterius ya kan. Pokoknya Tapi mungkin ada memang begitu ya orangnya ya. ada yang beberapa orang yang memang gitu, Iya, yang iya, iya. introvert dia Iya, kan, iya, dia iya, suka iya. baca buku, dia suka menyendiri. Iya. Padahal di keramaian gitu loh. Kalau kamu Iya, iya, mau iya. nyendiri ya udah di kamar aja gitu. Iya. Kenapa harus di keramaian? Iya, iya. Toh juga di kamar bisa minum kopi, Iya. apalagi sekarang zaman online kan. Iya, iya. Kan gitu kan. Kenapa harus ke situ ya? Kenapa harus ke situ? Kenapa harus di keramaian dilihat orang dia introvert gitu loh. Iya, benar, Sementara introvert itu nggak suka dilihat orang. Oke, nah ini yang lagi digandrungin sekarang. Nah, coffee shop itu sekarang sangat berhubungan dengan akustikan. Oh iya. Nah, itu. Menurut abang gimana? Ya nggak ada salahnya sih, Nggak ada bagus salah ya? bagus lah. Ya, Karena kan lebih ke eh, musik itu tetap ada di mau apapun aktivitasnya, selalu ada musik kan, Iya, pasti iya, ya itu kan bang ya. betul, betul, betul. Kayak kebutuhan primer sih, Iya, secara iya, iya. secara kita tidak Iya, iya. menyadarinya kan gitu kan. Iya, iya. Nah, kebanyakan yang aku lihat ya, musik-musik yang ada di coffee shop itu menurut aku ya seragam. Sering banget apa yang ada di coffee shop itu nyanyiinnya yang ada sekarang yang lagi tren. Nah, lagi tren. Jadi kita ke coffee shop ini lagunya ini, coffee shop ini lagunya itu juga. Itu juga ya. Coffee shop ini itu juga. Jadi kayak ya semua itu kayak copy paste. Ah, Yang kayak kita bilang tadi kan ikutin zaman. iya ikutin zaman. Iya benar juga sih ikutin zaman. Tapi ada beberapa yang menurut abang ada nggak coffee shop? Nggak usah sebutin namanya. Tapi dia sangat berkarakter dengan musik zaman dulu. Ada ya. ada. Oke. Kebetulan ada. Ada, Karena iya. itu memang tempat tongkronganku juga Oh, gitu. iya. Sering juga aku di situ. Kira-kira yang datang itu anak muda atau memang Anak musik, Bang. Anak musik. Oh ya. Kebetulan yang punya itu anak musik juga. Ya. Jadi aku satu senang walaupun aku nggak pintar bermain musik ya, tapi aku suka musik jazz dan musik klasik. Dan itu berhubungan sama instrumental. Jadi kalau aku ngopi itu kena musik yang instrumental, itu kesannya kita dibawa ngayang ke masa lalu lah ini gitu. Nah, tiba-tiba ada anak muda, anak kuliah lah sekumpulan. Dia datang, "Bang, bisa diganti nggak musiknya?" Nah, kebetulan kita kan bisa Bluetooth nih. Iya, iya. Ah, ya udah nggak apa pakai Bluetooth. Nah, nyambung aja. Tadi kenapa ya aku bilang? Kayak kita di Gramedia, Bang. Oh. Iya pula. Iya pula. Iya. Tapi akhirnya aku nyadar ya bahwa kan zaman sudah berubah. Iya. Dan kita nggak bisa mempertahankan bahwa musik kita yang zaman dulu itu memang paling benar gitu. Tapi kembali lagi sih sebenarnya Bang, musik itu kan selera ya. Ya, selera itu makanya. Iya. Nah, ini nih. Ada beberapa ini kayaknya bersifat agak egosentris ya. Jadi kita kan taruh gitar di sini. Karena aku suka gitar, aku sering naruh gitar lah. Jadi kalau ada yang mau pakai, ya apa pakai aja gitu. Jadi mereka main musik tuh bukan ya tapi nggak enak lah bunyinya. Ya, gitar kemana, Suara vokal kemana, ini kemana gitu. Nah itu kan tadi kembali ke sesuai selera tadi kan. Iya. Tapi seleranya Berarti selera dia yang jelek. seleranya nggak selera universal gitu. Jadi ya udahlah. Akhirnya aku gimana Bang? Coba aku ini dong. Ya aku tahu apa ya. Anak muda tuh suka yang universal tapi masih zaman dulu ya Silon Seven lah misalnya Iya, kan. Itu kan universal kan. Iya. Bang, Silon Seven dong. Nah, gitu kan so akrab aku kan supaya nggak pernah tersinggung. Nggak tahu dia. Nah, Belum lahir kali. mungkin ya. Nah, apalagi ya kira-kira. Ya udahlah, walaupun aku nggak terlalu suka,
aku sebutin lah ya. Judika bang, Judika. Oh, Judika. No, ya, oke bang. Oke. Dia kan masuk dengan Judika. Kalau aku, udah gimana nih dia nyanyi Judika. Iya makin parah. Salah juga aku nih, kan gitu. Iya. Karena kadang-kadang niatnya owner itu adalah sebagai penarik. Iya, penarik biar supaya Iya buat dia kan? nyaman juga kan. Dia Unik kan, ah, sediain alat musik ya gitu. Tapi, nah itu kan ada orang bilang oh seleksi dulu dong, selektif. Tapi kan kalau diseleksi nggak kan mungkin, jadinya kaku kan. nggak mungkin diseleksi Kan kan. kaku jadinya kayak mau buat acara aja Itu gitu. makanya dia lebih bagus ya buat MP3 Nah, doang. ya. Ya, Nah, kalau mereka mau apa ya request bang lagu ini bang. Oke habis lagu ini ya iya, gitu. iya, iya. Jadi aku pingin bang, ini keinginan aku ya. Eh, ada aku nyediain satu wadah tempat orang ngobrol musik, bukan main musik tapi ngobrolin musik. Nah karena bagi aku gini, ngobrolin musik itu bagi aku persentasenya kecil daripada kita dengerin musik atau main musik. Waktu itu kita kemarin kan ngobrolin musik tuh sampai lupa waktu. Hmm, Nah, dan aku pengen banget tuh ada tempat yang ngobrolin musik. Menurut abang gimana? ya bagus lah bang. Bagus ya, ada Bagus. wadah orang ngobrolin musik ya. Iya. Nah, bahkan bukan cuma musik aja, misalnya ngobrolin teater kayak, tapi kan berhubungan sama Seni musik. lah Iya, pokoknya kan gitu kan. iya. Jadi pinginnya ada juga kita semua coffee shop. Nah, itu kan gini nih, anak indie, Mm-mm. anak indie kan. Nah, kita kan kemarin ngobrol tentang indie. Iya. Ya kan. Indie yang seperti apa ini? Indie, nah, iya. Indie seperti apa ini? Jadi waktu kita pertama kali juga buka tahun pertama itu beberapa anak muda, tapi aku senang sih. Mereka suka musik kan, mereka menamakan musik mereka musik indie. Mm-mm. Ya, waktu itu aku nggak tahu ini musik indie, musik apa ini. Iya. Nah, ada genre baru kah atau apa gitu. Nah bagi abang, indie itu apa? Ini menarik nih, biar supaya kawan-kawan juga nggak salah paham Iya, ya. sorry, abang ini memang kuliah musik, iya kan? Iya. Kuliah di mana bang? Di salah satu universitas di kota Medan. Ya, tapi jurusan musik ya. Jurusan musik. Nah, jadi tidak salah aku nanya Iya, sama nggak akademisi salah, ya. nggak salah. Nah, oke. Ini Coba. biar supaya kawan-kawan nggak salah paham. Iya. Indie itu artinya itu dia berasal dari kata independen. Hmm. Independen berarti apa sih arti independen ya merdeka kan sendiri Ya. kan gitu kan Ya. bebas gitu. Jadi indie itu bukan sebuah genre. Hmm. Ya mungkin si musisinya itu yang punya lagu itu dia berlabelkan indie. Bukan Ya, ya, bukan ya, masuk ya. dalam suatu perusahaan label. Ya, ya, Gitu ya, loh. ya. Itu yang Sendiri dia, itu ya. yang dikatakan indie, bukan semata-mata yang seperti yang teman-teman tahu. Mungkin ada beberapa orang yang tahu bahwasanya musik folk song, musik rakyat gitu loh. Itu dianggap musik indie. Padahal ya si penyanyinya itu si musisinya itu yang indie, dia nggak bernama Iya, suatu label A label B gitu yang diatur gitu, dia indie, dia bebas berkarya gitu. Jadi indie itu bukan genre. Ya, ya. Itu cara memperjuangkan dia, Iya, musik dia ya. memperjuangkan musik dia. Sama seperti aku aliranku genreku musik rock, Hmm. tapi aku seorang musisi indie. Karena apa? Karena aku biaya rekaman aku sendiri, berkarya juga aku sendiri, Iya. gitu loh. Ya bukan maksudnya sendiri ya dalam artian nggak ada orang yang atur atau apa segala macam gitu loh. Ya sendiri itu boleh dengan teman-teman kan, Iya, satu iya, grup iya, gitu iya, loh. Gitu. Iya, jadi mengusahakannya semua sendiri. Mengusahakannya Ya, semua sendiri, nggak ada ngepromoin investor, nggak promoin sendiri, Ya, gitu. ya. Nah, itu teman-teman salah seorang akademisi udah ngomong gitu ya. Nah, karena aku juga menganggap ya apa itu ya dulu ya, aku bingung. Karena aku dulu suka musik itu dari kecil. Jadi aku nggak tahu apa itu. Oh, Bang pernah kecil Pernah juga? kecil juga. Pernah kecil juga, ya. Oke. Band. Oke. Sekarang Abang tergabung dalam band apa? Sekarang aku ada 2 project nih bang, yang satu solo, yang satu lagi band. Nah band ini namanya Degatra. Oke, The Gatra. Alirannya kira-kira apa? Kalau kita ngomong aliran sekali lagi. Alirannya rock and roll blues. Oh, rock and roll blues. Ya.
Mantap. Sebenarnya lebih ke rock and roll sih, cuma dibumbui dengan notasi-notasi blues. Notasi blues. Oke. Kira-kira inspirasinya dapat dari mana tuh, Bang? Sebelum Abang jawab, karena zaman sekarang udah jarang tuh dengar-dengar musik rock and roll. Iya. Aku zaman aku dulu ada Power Slave, Boomerang, gitu Iya. kan. Ah, yang kalau sekarang lebih ke pop rock ya, Pop rock. ya, main aman mungkin. Main Ya. aman. Oke, oke. Nah, bagi abang, menurut abang, di zaman yang mungkin agak berbenturan sama selera bermusik band abang tuh, Mm-mm. abang masih confidence atau masih yakin? Masih yakin sih karena Hmm, eh, aku dan teman-teman yang lain membuat project ini bukan tujuannya bukan ke semata-mata tentang industri, cuma kan ya siapa sih yang nggak yang mau lama di ya, industri benar-benar, kan gitu benar-benar, kan. benar. Tapi lebih ke menyalurkan rasa idealis kita, selera musik kita Iya, iya. gitu loh. Kan berkarya itu kan apa ya? Kalau menurutku kalau kita berkarya itu menyalurkan apa yang ada di dalam inspirasi kita, di dalam diri kita inilah gitu loh, ya kan. Iya. Jadi nggak nggak peduli juga aku. Nanti kalau ada orang kan bilang, oh ini nggak laku, nggak zamannya. Sekarang musik Iya, benar-benar, musik benar. musik folk song, senja senja Iya, senja iya, kata iya, orang iya. gitu kan, musik kayak gitu loh. Senjata kucing. Nah, oke. Oke. Jadi iya, aku dan kawan-kawan bilang pasar itu kita yang buat loh, Iya, kan kayak gitu benar. kan. Toh juga dalam sejarah musiknya, kembali ke sejarah musiknya dia. Jadi musik rakyat itu musik populer Iya. yang kita katakan musik pop. Nah, jadi musik pop ini kan berkembang lagi, punya sub-sub lagi nih, Mbak. Iya, Ya benar. kan? Jadi termasuk musik rock itu kan musik populer. Iya, Kan itu benar-benar. musik rakyat. Kalau yang nggak musik populer itu hanya klasik sih Iya, sebenarnya, iya, ya iya, kan? iya. Musik darah biru, jadi Iya, betul, musik betul. kerajaan. Jadi kita itu segmented sebenarnya, Bang. Baik itu meskipun musik senja katanya sekarang lagi hype-hype-nya Iya, gitu iya, loh, benar. ya kan? Bukan berarti semua manusia atau masyarakat di Indonesia ini suka dengan musik senja. Benar, benar. Contoh pribadi, sorry aku nggak suka. Oh, iya, Kan? iya, iya. Nah berarti ada juga sih orang yang nggak suka seperti aku. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, begitu juga dengan genre yang kami keluarkan, rock and roll, Oke. ya kan? Atau rock and roll blues atau blues gitu. Ada kelompok-kelompok yang menyukai itu. Kan ada komunitasnya Komunitas, juga, iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi pasarnya itu kita sendiri yang buat. Nggak bisa juga kita memaksa orang untuk suka dengan kita. Iya. Gitu. Oke, benar-benar. Suka itu kan pilihan, Iya, ya kan? iya. Makanya tadi ya musik itu juga selera. Oke. Bisa jadi abang suka dengan selera dengan musikku, bisa jadi abang enggak. Ya, Mungkin hari ini enggak, besok Mungkin, iya. iya, Kan benar, gitu kan. benar. Atau sesuai dengan mood abang. Ya. Hari ini abang pengen dengar musik rock, Iya. ya kan? Besok abang pengen dengar musik metal. Betul, Nah, besoknya lagi pengen dengar musik dangdut. Iya. Itu kan tergantung mood kita. Betul, gitu. betul, betul. Jadi janganlah langsung memetak-metakan. Jadi jangan anggap kalau memang musik yang ini di industri itu sebenarnya yang buat itu siapa sih? Kan kita juga. Ya, benar. Kita yang set itu. Iya. Ya harapannya memang kembali lagi lah industri ini seperti zaman tahun 2000-an gitu loh atau 90-an yang Iya. selera musiknya kalau kata Ahmad Dhani selera musiknya bagus. Iya, benar. Iya kan? Iya, iya, iya. Yang suka pada suka musiknya Guns Roses, Queen. gitu. Queen, atau kalau Indonesianya musik-musik Dewa, Slank, Padi, Jamrud, gitu loh, Bumerang dan kawan-kawannya, gitu loh. Nah, menurut abang yang udah berkecimpung langsung di dunia musik, karena bagi aku gini ya, orang pemusik itu memang yang sudah memberikan waktu hidupnya untuk bermusik. Bagi aku ya, terlepas itu memang akhirnya menjadi pendapatan, kebutuhan, berarti udah menuju profesi. Nah, bagi abang, PR-nya industri musik di Medan, karena aku nggak terlalu ngerti, nggak terlalu ngikutin ya, nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu banyak kenal sama musisi-musisi Medan. PR-nya, tugas besar pemusik-pemusik Medan ini apa, Pak, sebenarnya? Oh, Karena kayaknya sorry,
kalah bersaing banget sama Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Iya. Sebenarnya yang pertama semangat berkarya itu udah pasti. Ya, Oke. kalau nggak ada karyanya apa yang mau Apa yang mau dia masa di bawain orang terus distribusi ya gitu misalnya. lah, Ya. gitu kan. Pertama semangat berkarya, teman-teman musisi yang di Medan, ayo kita semangat berkarya, sama-sama berkarya. Yang pertama Bang. Yang kedua, kalau kita lihat Bang, di Pulau Jawa itu komunitas itu marak Bang, Iya, saling mendukung ya. saling mendukung, Ya. gitu loh. Jadi kalau kita punya komunitas A, B, C, gitu loh. Nah dalam satu komunitas itu ada anggotanya ada berapa? Itu aja dulu yang dengar kan udah. Wah, udah mantap ya. Ada nih 100 nih Iya, iya. anggota, Iya. 100. Berarti otomatis pendengar kita udah ada 100. Iya. Nah, yang 100 ini kan punya teman, Iya. kan punya keluarga. Benar, 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 benar. Itu yang dilakukan di Pulau Jawa, Bang. Oh iya. Nah, Benar, benar. jadi kalau di Medan ya nggak tahu lah ya. Memang ada komunitas, Iya, ada komunitas rock, komunitas blues dan Iya. yang lain ya, Iya, komunitas iya, jazz. Iya. Hanya saja kayaknya kurang semangatnya nih, gitu loh. Bukan di komunitasnya yang kurang, tapi di pribadinya, Bang. Oh, Individunya, individu ya. individunya, gitu. Berarti di karakter orangnya ya. Iya. Nah, itu berkesinambungan sih karakter. Jadi kita bicara lagi karakter. Nah, kalau di Jawa itu saling dukung, Bang. Iya, benar. Contoh benar, nih, benar. aku seorang anak band. Iya. Bandku band A lah, Iya. ya kan, Tiga tadi kan, band A. Abang punya band juga, Iya. band B. Iya. Kalau di Medan kebanyakan Iya. kebanyakan yang nah ini fenomena yang kualami sendiri. Iya. Band A ini iri dengan Oh, adanya karya atau kesuksesan si band B. iya ya. Nggak boleh gitu. Harusnya nggak ya, jangan gitu dong. Harus Ya. jangan, Iya. harusnya jangan gitu. Karena apa? Karena apa? Kita harus support. Iya, iya. Sewaktu nih band abang mengeluarkan album atau single gitu, ya kan? Aku harus support. Kayak mana biar supaya band abang ini Maju juga. maju, Iya. ya kan? Maju. Ya nggak apa-apa nih. Band abang duluan maju. Iya, iya, benar. Band abang nyampe ke ibu kota, Iya. masuk ke TV. Iya, iya. Tapi otomatis kan orang lihat itu band dari mana? Iya, benar, benar. Band Medan. Iya. Ini aku merinding nih bang. Iya, benar, benar. Gitu loh. Iya, iya. Karena aku ngerasakan itu keresahan sih sama Iya, kami iya, musisi benar, gitu loh. benar, benar, benar. Kenapa kita harus jadi bertransmigrasi ke sana ya? Bagus, Kenapa kita nggak bisa merdeka di sini Iya, ya? sama kayak iya, Ceylon Seven di Jogja terus loh home-base-nya gitu. Iya, 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 benar, Nah, benar. itu tadi aku lanjut, Bang. Kalau orang band Abang ini udah naik, ya kan? Orang lihat kan band mana? Band Medan. Nah, otomatis industri melirik nih ke Medan. Iya, betul, benar, benar, benar. Pasti ada lagi yang seperti dia, nggak mungkin Iya. cuma dia. Benar. Gitu loh. Iya, iya. Nah, kenapa sampai sekarang Medan juga nggak disorot? Tapi kalau individunya, orangnya datang ke Medan, datang ke Jakarta satu orang, Iya. jadi Ah, iya. sana bang, Iya. jadi, nggak Karena usah aku jauh-jauh, mikir contoh gini, Pai Siburian aja kan, Iya, orang Medan. Dari Siantar, Dari kan? Siantar ya, Sumatera ya. Ya itu, keresahannya kan kenapa harus ke sana ya? Kenapa nggak bisa besar di sini ya? karena itu bang, di sini komunitasnya ada, tapi ya personalnya lah mungkin, gitu loh Ya ya. teman aku nih, buat band. Namanya Anel. Oke. Iya, teman aku nih, buat duo band namanya Anel. Ya kita gak usah ukuran jauh-jauh lah, ukuran sosial media lah misalnya. Iya. Sama temanku dia satu sosial medianya Facebook misalnya. Pertemanannya itu ada 900. Tapi yang nge-subscribe YouTube-nya cuma 100. Kita nggak usah ngomong tentang band to band, tapi tentang person ke person aja belum tentu ya. Belum tentu aja yang ngargain ya. Maksudnya ya mungkin nggak suka, tapi ya minimal Iya, support lah gitu. Kalau gini loh, di YouTube itu subscribe gitu aja gitu. Iya. Nggak perlu didengar Iya, juga kan kayak gitu kan. toh isinya juga positifnya Iya, kan karena karya. kalau kita pikir-pikir Bang, yang di YouTube itu kan Bang, atau yang di tempat lain itu kan. Kita lihat subscribernya 1000. Iya. kan? 100.000. Iya. Apa iya ya semua itu dengar kan? Iya, gitu. benar-benar. Iya bisa aja itu sistem kan? Iya. Gitu loh. Iya. Apalagi era digital sekarang Iya. apa sih yang enggak Iya, kayak iya, gitu. iya. Karena
Iya, beli followers juga bisa. Benar-benar. Gitu. Tapi ada orang yang memang Tapi gini bang, kalau orang melihat kan, ini subscribernya udah sekian, iya iya followersnya sudah sekian, iya iya. berarti bagus ini. Jadi untuk mengundang perhatian yang Iya. orang yang tidak melihat dan Benar, tidak benar, tahu itu benar, untuk benar, melihat, benar. gitu. Nah, jadi tolonglah support lah lokal talent. Oke, itu tentang support, tentang. Nah, ada lagi satu lagi tentang support ekonomi, support biaya. Yes. Jadi salah satu waktu itu terasa aku punya teman yang waktu pandemi itu kan nganggur itu kan. Ah, kayak ada yang ngemis di pinggir jalan sambil aku pikir emang nggak punya komunitas dia gitu, kok nggak ada yang nolong sih, emang dia nggak punya teman yang tahu dia bahwa dia hidupnya dari musik, kok nggak ada yang bantu gitu, kok jadi musisi ini kayak maaf cakap ya, kayak jadi kasta kelas 2 di tengah-tengah masyarakat. Kenapa bisa gitu ya? Misalnya gini lah, kita berteman, aku pemain musik, ada teman punya kafe gitu, malah dia bilang gini, oh mainlah tempat aku gitu. Terus dia bilang apa, tapi harga teman dong gitu. Lah, harusnya teman kan support temannya tuh, biayanya malah kasih, nah kok berapa di sana 250, nah 300 sama kau main di sini gitu. Harusnya kan teman lebih ngargainnya, lebih kok. Iya. Menurut abang kejadian itu ada nggak di Medan? Oh banyak lah bang. Nah, Banyak itu dia. lah. Itu perlu kita bahas itu. Karena teman-teman ya. gini, itu sebenarnya tingkat kesadaran SDM sih. Nah, iya ya. SDM di Kota Medan itu menyadari bahwasanya musik itu biasa. Itu musik itu gampang-gampang aja, semua orang bisa kok main musik. Seperti pembicaraan kita kemarin lah bang. Ya. Jadi Aku- harganya secara ekonomi kurang ya. Jadi kayak banyak juga outlet, bahkan dia udah outlet besar nih, omset sekian juta satu hari, sekian puluh juta satu hari gitu loh. Bayar musisi di Kota Medan kecil gitu loh bang, miris kan. Sementara kalau kita lihat di luar kota, gak usah ke Bali lah, di Jakarta aja gitu loh, tempat kecil aja, warkop aja bayarnya udah lebih besar dari bar yang di Medan gitu loh. Yang seharusnya hello, income kalian, omset kalian satu hari itu sekian gitu loh, hargailah musisi. Iya memang semua orang bisa main musik, tapi kan ada tapinya bang, penyajiannya kan beda-beda. Ya, benar. Ya kalau dia mau harga, dia mau kualitas, ya dikasih harga dong, kan gitu kan. Itu keresahan sih sama mbak musisi. Jeleknya karena benar-benar butuh uang, akhirnya banyak musisi itu seperti kanibalisme gitu. Bagi aku ya, misalnya temannya main harga segini, terus dia datangin manajernya, dia berapa bang? Segini, udah kami beli murah deh. Nah itu lagi, itu tolonglah kawan-kawan Itu musisi. bukan rahasia umum ya. Jangan Itu bukan kalian, rahasia umum. Itu jangan sering kalian. terjadi di sini. Ini buat kawan-kawan musisi, jangan kalian resah dengan harga di Kota Medan yang segitu-segitu aja, notabene murah, gitu, harga musik murah. Tapi kalau kalian sendiri yang menurunkan harga, Ya betul. gitu loh. Ya. Tolonglah hargai skill kalian, hargai waktu kalian, hargain karya-karya, gitu loh. Tuh, dengar tuh. Jadi gimana orang mau hargain kita? Kalau kita sendiri nggak hargain, kalau gitu loh. profesi kita sendiri pun kita nggak hargai. Iya. Karena aku pikir gini. Kalau kalian cuma sekedar hobi, Ya. nggak usah dibayar Nah, seharusnya. sekalian gitu nggak loh. usah. Kalian nggak Udah, usah. "Ah, aku main ya di sini ya." Gitu. Banyak kok di Jakarta juga banyak. Banyak, gitu. Bang. Artis juga mau kayak gitu. Iya, bagus nggak usah dibayar kalau hanya sekedar hobi. Tapi kalau mau mencari uang, Ya. gitu loh, lumayan uang rokok. Iya. Yang rokok sekarang ngekek harganya ya kan bang. Iya, tolonglah kalian bukan sedikit sih. Kalian harus komersil, Iya, gitu loh. Benar-benar. Ya kalau nggak, gimana mau maju industrinya? Iya, karena capek juga kan kalian latihan. Iya. Capek kan kalian berpikir habis suara, habis jari, Iya. gitu loh. Keringat-keringatan, Kalau- pulang tengah malam, musuhnya Nah. begal lagi coba. Coba. Senar gitar putus itu aja. Senar aja Nggak berapa? sanggup coba? bayar sama uang. Iya, uang itu gitu loh. Kan kasihan Berarti itu kitanya. PR ya, PR. PR buat kawan-kawan musisi Nah, sih. juga teman-teman yang ada warung kopi, yang punya teman yang pemusik, hargailah temennya. Kalau Ya kan? kalau nggak sanggup bayar besar, Iya, mendingan nggak usah dibayar, nggak tapi usah. dihargain Dihargain. secara
memang betul-betul temen gitu loh. Iya. Memang betul-betul Iya. temen. Ya nggak harus dengan uang gitu. Benar. Ya. Cuman kalau dia punya pendapatan bagus, Ya, karena masalahnya. musik itu ya kasih lebih lah. Iyalah, orang Iya kan? teman sendiri kan, Teman Bang. sendiri kok. Karena temannya nyanyi bagus, orang datang banyak. Iya. Minggu depannya orang datang banyak lagi, tapi mesti penyanyi itu ya. Tapi bayarannya segitu-segitu Iya. aja ya, janganlah. Kayak yang aku bilang kemarin sama Abang. Aku mending main gak usah dibayar daripada aku harus bayar ke Kendar. Iya benar. Iya. Benar juga sih. Itu. Iya. Karena Tapi dengan catatan ya, Hmm. ya kita harus berteman. Ya, Kan kayak gitu ya. Kita dekat dulu dong. Kita harus Ya. aku kenal kau, kau kenal aku. ya Gitu. kenal gimana Kalau nggak ya? kenal ya Ya udah ngomong duit aja lah. ngomong duit lah kita. Kayak gitu. Ya. Karena ya di dekat Ranum ini juga banyak kafe ya, coffee shop, bukan coffee shop lah, pub gitu ya. Kafe lah, kafe Ya. sih itu. Itu kita kalau bisa kita tebak-tebak omsetnya itu jutaan loh. Ya pasti. Tapi pemusiknya pernah nongkrong di sini. Heeh. Minum kopi. Bang, berapa Bang di sana, Bang? Aduh, murah, Bang. 200, Bang. Atau orang 200. Enggak. Di bawah 200, Bang. Bayangin tuh. Cepet 30, Dia bukan cepet jual kopi, 50. jual alkohol loh. Iya. Jual bir itu. Jual bir. Nah, cuman gimana ya? Serba salah kalau kita bilang ngapain Bang situ main. Dia butuh uang kan? Tapi aku butuh uang gitu. Cobalah semua Wah. musisi. Nah, masalahnya ironisnya nggak semua musisi pula berpikiran seperti idealis kayak awak ini, Bang. Apa perlu ada persatuan gitu? Misalnya dulu sekarang ada persatuan pencipta lagu yang mereka udah kasih rate harga. Berapa persen dari harga tiket masuk ke kami gitu. Seharusnya sebenarnya penting juga sih itu, Bang. Nah, ada persatuan pemusik kafe misalnya. Iya. Seharusnya harus ada kayak gitu. Jadi kayak kalau di negara bilang UMR kan. Ya, iya, Nah, betul, ada betul. UMR-nya, Iya, ada yang iya, ngatur iya, gitu loh. iya. Biar supaya si pelaku usaha itu Nggak suka-suka. nggak suka hati lah ngasih harga ke musisi gitu. Ya, jadi pembicaraan kita tentang dunia musik dan kopi ini memang nyambung. Jadi kalau diurut-urut sambil ngopi, ngobrol musik, wah nggak ada habis. Nggak ada habisnya, Bang. Nggak ada habisnya. Kayak kita kemarin lah sampai jam 1 sampai jam 2 Iya. ya. Jadi ruang-ruang diskusi tentang musik itu di coffee shop mana aja harusnya dibuka ya. Iya. Jadi kayak aku sama abang ini akhirnya aku dapat input karena dia memang cari duitnya di situ. Cari duitnya mungkin bukan cari duit 100% di musik, tapi dia pernah lah di kawasan cari duit di musik. Dan memang dia akademisi di bidang musik. Ya iya wajar loh. Kita jurusan teknik mesin ya buka bengkel Buka misalnya. bengkel, Ya wajar. itu sama dengan orang yang sekolahnya di musik. Iya profesinya nanti dapat duitnya dari musik dan itu memang nah itu harus dihargai. Kita sama-sama hargain. Kalau nggak bisa ngargain mending gak usah undang kalian. Iya. Atau bang bisa nggak bang kami bayar kopi aja gitu atau sekali. Tapi kalau gara-gara orang-orang seperti abang ini terus coffee shop kita rame, ya kasih dong. Wajar kan? Iya. Nah jadinya banyak nanti orang-orang Medan yang terobsesi mau jadi pemusik, mau jadi penyanyi, mau jadi pemain band gitu. Bahwa memang musik itu hidup, nggak usah harus ke sana, di Medan juga bisa hidup. Banyak sebenarnya kalau talent Wah Medan tuh keren-keren sih. hebat dong, pasti itu orang Iya. Batak apalagi. Wah. Ah. Suaranya tinggi-tinggi. Iya. Ya. Oke, teman-teman, kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain dan pembahasan yang beragam. Terima kasih sudah ikutin kami dan jangan lupa datang mampir ke Ranum Kopi. Kemana nih? Jalan Ranum Dr. Kopi. Mansur Baru 1 nomor 23 di Google Oke. Map juga ada. Kalau mau kesini pakai Gojek pun bisa gitu. Oh, bisa ya, Bang Ya ya. bisa lah. Ya, oke. Pesan online bisa nggak ini? Belum. Belum ya. Belum. Nanti berikutnya kita bahas tentang online. Oke. Nah, buat kawan-kawanku juga yang mau nongkrong di sini, aku biasa nongkrong di sini. Kalau mau tahu tempatnya di mana, chat aja atau DM. Iya, asik loh tempatnya. Nanti aku kasih linknya di bawah. Ya, thank you guys. Ayo ngopi dulu.